Shalom Alehem, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan GPI Elusai. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap sedia untuk mendengarnya. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan judul, memberikan tema, mengikuti jejak iman Yusuf. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai yang kelima. Mari sama-sama kita baca dan saya bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Berbahagia Bapak Ibu Saudara kekasih yang sudah membaca firman Tuhan ini, dan mari sama-sama kita memerenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengikuti kisah ini sangat menarik. Kisah ini sangat luar biasa, bahkan kisah ini sangat dahsyat. Kita tidak bisa membayangkan betapa waktu Yusuf datang ke Mesir, dia hanya seorang daripada budak belia. Tapi tiba-tiba Allah mengangkat kehidupannya menjadi seorang dari budak, menjadi seorang Perdana Menteri. Firman Allah mengatakan di dalam ayat 1 dan 2 dari Kejadian 39 ini mengatakan Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Tuhan menyertai Yusuf
sehingga apa saja yang dibuatnya berhasil. Apa saja yang dibuatnya menjadi sukses. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, kenapa Yusuf selalu berhasil di dalam pekerjaannya? Kenapa Yusuf selalu sukses di dalam segala usahanya? Ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini dalam diri Yusuf. Yang pertama, Yusuf selalu menjaga kemurnian dan kekudusan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat 7 sampai yang ke-10 dari Kejadian 39 ini, di mana di sana istri Potifar menggoda Yusuf tiap hari, tapi Yusuf menolak itu semuanya. Dia tetap mempertahankan kehidupan yang murni di hadapan Tuhan dan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, betul apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah mereka yang kudus hatinya, karena mereka bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan di sini berbicara pertolongan, campur tangan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita yang selalu mempertahankan hidup kudus, hati kudus di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi doa kita, permohonan kita, Tuhan bukan saja mendengarnya, Tuhan menjawabnya. Setiap apa yang kita minta, yang kita doakan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Yusuf mempunyai satu sifat tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita mengikuti kisah ini di dalam Kejadian pasal 45, di sana tatkala Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya waktu dia dijual ke Mesir, tapi dia berkata kepada saudara-saudaranya bahwa dia di Mesir oleh karena kehendak daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar apa yang ada di dalam sifat daripada Yusuf, sehingga Yusuf diangkat oleh Tuhan begitu tinggi. Betul apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Ketika Yesus dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Yesus menderita, tapi dia tidak mengancam. Tapi Yesus menyerahkan semuanya, keadilannya hanya kepada Bapa di surga, yaitu Tuhan. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari dalam diri Yusuf adalah Yusuf mau menerima proses kehidupannya dengan ucapan syukur. Yusuf adalah seorang yang manja sebenarnya di rumahnya. Dia seorang yang dikasihi oleh ayahnya. Tapi tatkala dia mengalami proses kehidupannya, dia terima dengan ucapan syukur. Ini dia buktikan tatkala dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dia tidak memberontak. Tatkala dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia harus masuk penjara, walaupun dia tidak berbuat apa yang dituduhkan oleh istri Potifar. Dia tidak membela diri.
dia meluaskan segala proses kehidupannya, segala pembentukan daripada Tuhan, supaya apa menjadi rencana Allah boleh terwujud di dalam kehidupannya. Inilah renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, serta kita mau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maju terus dalam Tuhan, jangan menjadi lemah, jangan menjadi tawar hati. Bersama-sama dengan Allah, kita bisa melihat perkara-perkara yang besar. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa setelah kita barusan saja mendengar firman Tuhan. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa lagi untuk mendengar firman-Mu. Bila firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama-sama itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Kami teringat kepada seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini mengalami sakit penyakit. Biar Allah mau datang kepada mereka, mau menjamah menyembuhkan mereka. Kalau di antara mereka dalam keadaan kekurangan, biarlah Allah mau datang kepada mereka, mencukupkan apa menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Makannya diberkati, minumnya diberkati, ekonomi dan keuangannya diberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.